Bagi yang selama ini menyindir pemerintah terlalu parno, represif bahkan terlalu banyak drama, mohon simak ini baik-baik. Bagi yang masih belum percaya ada niat busuk di balik wabah pandemi ini, buka mata lebar-lebar, dan kita renungkan ini baik-baik. Berawal dari adanya coretan vandalisme dengan kata-kata yang meresahkan baru-baru ini di Tangerang. Ternyata ini adalah bagian dari skenario maha besar untuk memecah fokus pemerintah dalam menangani COVID-19. Fokus yang terbelah ini akan membuat pemerintah makin kewalahan dalam menangani wabah. Sehingga diharapkan timbul keraguan dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Riak kecil ini akan dibuat jadi besar untuk menghancurkan negara ini. Kepolisian akhirnya mencium skenario ini dan menyebut kelompok anarko sedang menyusun sebuah skenario agar tercipta penjarahan di sejumlah wilayah di Pulau Jawa saat wabah corona berlangsung. Pada tanggal 18 April tahun 2020 mereka berencana melakukan aksi besar-besaran di Pulau Jawa. Vandalisme tujuannya menciptakan keresahan dan memanfaatkan masyarakat untuk melakukan keonaran hingga penjarahan, kata Nana dalam konferensi pers. Nana mengatakan, aksi tersebut sudah mulai dilakukan beberapa hari terakhir ini, dan sudah diorganisasi sedemikian rupa di beberapa wilayah seperti Jakarta, Bandung, dan beberapa kota lainnya di Pulau Jawa. Bagi yang tidak tahu siapa kelompok anarko ini, dari namanya yang ini saja sudah jelas maknanya. Tukang bikin onar, tukang buat rusuh. Kelompok ini diduga menjadi dalang di balik demo mahasiswa dan pelajar SMK STM yang berujung kerusuhan di beberapa wilayah beberapa waktu lalu saat terjadi demo menolak RKUHP dan UU KPK. Artinya gerakan ini memang sudah didalangi dan diotaki oleh sebuah kekuatan yang sedang ingin mengacaukan negara ini. Para penulis sewot juga sudah berkali-kali katakan ada upaya untuk menghancurkan pemerintahan yang sekarang ini. Dimulai dari lockdown, lalu membuat kerusuhan dan akhirnya jatuhkan presiden. Lockdown tidak jadi dilaksanakan membuat mereka mencari jalan lain. Mungkin penjarahan terang-terangan inilah yang sedang akan dilancarkan agar tercipta kerusuhan, lalu diikuti kekacauan. Lalu diikuti krisis ekonomi dan akhirnya skenario lengserkan presiden menjadi sangat masuk akal. Menurut saya, mereka yang mau merencanakan kejahatan masif di balik kesulitan di tengah wabah ini. Apa bedanya dengan tindakan makar? Seharusnya kelompok seperti mereka ini bisa langsung disikat di tempat tanpa ampun demi melindungi seluruh rakyat Indonesia dan memberikan rasa aman dan nyaman. Jadi teringat dengan ancaman Presiden Filipina yang berikan instruksi tembak mati di tempat bagi yang mengacau dan merusuh di masa-masa lockdown. Seandainya bisa diterapkan di sini, wah, kayaknya banyak yang bakal mendukung. Bagi yang korupsi dana penanganan wabah corona aja bakal dihukum mati, masa kelompok ikan teri ini tidak bisa dimatikan juga? Basmi saja mereka tanpa ampun, jadi negara ini tidak buang waktu, tenaga dan biaya untuk mengurusi orang seperti mereka. Percuma saja dibina, entar juga balik lagi kayak semula. Sama kayak teroris. Ngapain juga direhabilitasi atau deradikalisasi abis waktu. Basmi saja dengan tegas. Kayak zaman dulu, pengacau kayak mereka langsung dibereskan tanpa banyak cengkunek. Dan satu lagi, gerakan masif ini tentu saja tidak akan terjadi secara spontan. Pasti direncanakan dengan matang dan penuh perhitungan meski agak sedikit meleset karena kelihayan presiden yang tidak mudah diseret menuju perangkap maut. Pasti ada penyandang dana untuk melakukan ini. Penjarahan satu Pulau Jawa, pasti ada otak di balik ini semua. Dan buat yang mulutnya suka teriak HAM, tolong kali ini jangan banyak bacot. Jangan dikit-dikit teriak HAM tapi berat sebelah dan standar gandanya jelas sejernih air bening. Dan satu lagi, agak lega saat dikatakan darurat sipil bisa diberlakukan kalau terjadi kekacauan selama masa PSBB.
Setidaknya kelompok pengacau bisa dibasmi dengan lebih mudah tanpa gangguan dari orang munafik sok suci. Bagaimana menurut Anda?